Bapak Shalom, Ibu, Pak. Saudara yang Shalom. baru bergabung. Shalom. Halo. Selamat malam. Salam Senang semuanya. sekali ketemu lagi. Apa? Baik, Saudara. Nah, kita mau lanjutkan yang kemarin kita bahas. Ya, kemarin kita membahas bahwa tujuan dari kompak itu bukan hanya sekedar kompak, tapi melalui kompak kita mau membangun komunitas kerajaan. Ya. Nah, komunitas kerajaan itu mungkin kita belum lihat sekarang idealnya seperti apa, tapi kita percaya ya dia akan lebih dahsyat dari gereja mula-mula. Nah, karena itu kita, Saudara, nggak usah pusing dulu, ya. Tapi kita mau mewujudkannya, Saudara. Mewujudkan komunitas kerajaan itu. Tuhan mau pakai saudara lo. Melalui saudara, kita akan lihat nanti komunitas yang kita impi-impikan itu akan terjadi. Nah, sekarang bagaimana kita mencapainya? Apa langkah pertamanya, Saudara? Nah, mari kita lihat, Saudara. Hari ini, langkah pertamanya, kita mau buka langsung, kita lihat slide kedua, ya, yaitu, Saudara, kita mau menjadi penjala manusia. Ya, karena inilah tujuan pemuritan. Jadi kalau kita mau membangun komunitas kerajaan, langkah kita yang pertama adalah, Saudara, kita melaksanakan tujuan pemuritan. Nah, pemuritan itu apa? Yesus berkata kepada murid-muridnya, Saudara, apa dia bilang dalam Matius 4 ayat 19, Yesus berkata kepada mereka, mari, ikutlah aku. Nah, kata ikut aku, Saudara, itu adalah artinya jadi muridku, jadi pemagangnya aku. Mari, jadilah pemagang aku, maka ya kamu akan kujadikan penjala manusia. Wow. Ya, kalau kita ikut Yesus jadi pemagangnya, maka katanya kamu, nah ini jamak, Saudara, ini bukan sendirian, kamu atau kalian akan kujadikan penjala manusia. Nah, siapa yang menjadikan kita? Bukan pemimpin kompak kita, atau bukan pemimpin komunitas kerajaan kita, bukan pemimpin siapapun, Saudara. Tapi Yesus sendiri yang akan menjadikan kita penjala manusia. Wow, ini keren sekali, Saudara. Jadi Saudara nggak usah khawatir, Yesus yang akan ajar Saudara nanti. Tinggal Saudara ambil keputusan aja. Yuk, bersama-sama dengan kompak, kami mau menjala manusia. Maka nanti Yesus yang mengajar Saudara. Ya, karena dia pemagangnya kan. Kita kan, dia kan pemurid kita. Kita pemagangnya. Maka dia yang akan ajarin kita, Saudara. Nggak usah kita takut. Nah, Yesus bilang, aku jadikan kamu bukan pemancing ikan, pemancing manusia, tapi dia jadikan kita penjala manusia. Nah, apa bedanya mancing sama jala, Saudara? Atau jaring, ya, lebih tepatnya jaring sebenarnya. Nah, lihat gambar di atas, Saudara. Kalau mancing itu yang sebelah kanan, ya, kita melakukan mancing ikan, Saudara, itu bisa sendirian. Tapi kalau menjala manusia, menjala ikan, nggak bisa sendirian, Saudara. Ya, menjaring ikan minimal 2-3 orang, ya, minimal 2. Ya, biasanya 2-3 orang. Nah, itu sebabnya, Saudara, kita tidak disuruh memancing manusia. Kita disuruh menjaring atau menjala manusia. Ya, nah, jadi nggak bisa sendirian, Saudara. Ini harus kerjasama 2-3 orang. Makanya bersama dengan kompak kita menuai jiwa-jiwa. Bersama dengan kompak kita menjala manusia. Nggak bisa sendirian. Ya, Yesus nggak pernah suruh kita sendirian untuk tangkap jiwa, Saudara.
tapi bersama-sama. Nah, bedanya lagi yang kedua gini, saudara. Kalau mancing itu orang pasif, nungguin sampai ngantuk-ngantuk, ya kan, saudara? Nah, tapi kalau menjala itu, saudara, atau menjaring, mereka aktif. Mereka yang pergi ke tempat ikan, cari ikan itu. Dapat, saudaraku, lalu dijaring, ya. Nah, saudara, ini jaring. Jadi kerjasama luar biasa, saudara. Nah, ini kesempatan, saudara. Nanti, saudara, ya pada waktu hari Senin mulai kita akan melakukan ya SPK sama-sama. Inilah, saudaraku, ya penjaringan jiwa bersama-sama, saudara. Kita lakukan sama-sama, excited sekali. Jaringnya gede, saudara. Ya, jaringnya ini ya ditarik sama, bayangin saudara, 100 berapa di sini yang hadir hari ini? Oh, hampir 100 orang ya. Nah, kita, saudaraku, ditangkap jiwanya banyak sekali, saudaraku. Ya, jadi kita mau terlibat nanti semua, saudara. Kita menjaring jiwa sama-sama. Nah, ini dia, saudara, rencana Tuhan buat kita. Nah, sekarang, saudara, jadi kita menjaring jiwa itu nggak sendirian. Yesus bilang, kamu, ya dia pakai kata kamu atau kalian. Kenapa, saudara? Ya, coba kita lihat berikutnya. Karena, saudara, prinsip pemuritan zamannya Tuhan Yesus, saudara, itu enggak sendirian. Jadi, para rabi tidak memuridkan orang sendirian, saudara. Kalau kita konsepnya kita pikir, oh ikut Yesus itu sendirian. Enggak, saudara. Pada zaman dulu, saudara, kalau Tuhan Yesus memanggil ya seseorang menjadi muridnya, dia panggil itu, saudara, mereka masuk ke dalam kelompok 2-3 orang yang disebut hafruta. Ya, hafruta artinya pertemanan. Pertemanan, ya. Makanya waktu dia panggil Petrus, nanti saudara baca di Lukas 5, waktu dia panggil Petrus dan Yakobus, saudara, ya, Yohanes dan Yakobus ya bersama dengan Petrus, ya, dia kemudian waktu panggil mereka, saudara, ya dikatakan maka Petrus pun, ya Simon pun memanggil teman-temannya, saudara. Ya, jadi mereka itu sebenarnya teman hafrutanya. Mereka itu kompak, saudara, sistem kompak. Makanya dipanggil ya supaya karena ikannya terlalu banyak, saudara, mereka dapat, ya nggak bisa ditarik sendirian. Jadi Petrus panggil kompak lainnya, ya untuk bantu, saudara, ya, yaitu Yakobus dan Yohanes. Ya dipanggil, saudara, Andreas, ya dan Yohanes, Petrus dan Yakobus. Mereka kerjasama, ya dua kompak ini, saudara. Akhirnya, saudara, ditariklah ikan begitu banyak, saudara. Nah, dalam kita bekerja di ladangnya Tuhan, saudara, kita nggak bisa sendirian. Kita perlu sama-sama, ya kompak dengan kompak kerjasama. Kita tangkap jiwa sama-sama. Nggak apa-apa kalau jiwa itu didapat, saudaraku, nanti kompak lain yang bina, nggak apa-apa, saudara, ya. Nah, ada orang yang menabur, ada orang yang menuai. Ayatnya bilang gini, saudara, yang menabur dan yang menuai upahnya sama, ya. Jadi kita mau, saudaraku, kerjasama dalam menjala manusia, saudara, ya. Jadi jangan gini, ya kok dia sih yang dapat jiwanya, saya enggak, saudara. Ya, kita perlu sama-sama. Kalau enggak sama-sama, saudaraku, kita enggak bisa nyelamatin jiwa itu, saudara. Enggak lengkap. Jalannya kurang luas. Ya, sehingga, saudara, kita nggak bisa ya menjala dengan efektif. Mari kita kerjasama antar kompak, saudara. Nah, sekarang kita mau lihat, saudara, bagaimana kita menjala manusia. Nah, belajar dari siapa, saudara? Belajar dari Yesus, karena kita pemagangnya. Nah, Yesus makanya dalam Matius 4 ayat 23 sampai 25, dia menunjukkan kepada murid-muridnya, saudara, bagaimana menjala manusia itu, bagaimana
ya memenangkan jiwa itu, saudara. Nah, maka di sini Tuhan Yesus ditulislah siapa dia dan apa yang dia lakukan. Ya, kalau kita sebut di zaman modern ini adalah kurikulum vitae-nya Tuhan Yesus. Wah, ya kalau saudara mau kerja, saudara mesti nyerahin kurikulum vitae. Kurikulum vitae adalah menerangkan siapakah saudara dan apakah yang saudara lakukan. Nah, Tuhan Yesus itu, saudara, dia adalah rabi yang kita ikuti. Ya, jadi kita perlu tahu dia itu siapa. Ya, kalau kita ikut seorang montir, saudara, magang dengan seorang montir, kita akan jadi serupa dengan montir itu. Kalau kita ikut master chef, magang sama master chef, kita akan jadi seperti master chef. Kalau kita ikut seorang pilot, magang dengan pilot, kita nanti akan jadi serupa dengan pilot itu, saudara. Nah, kalau kita ikut penjala manusia, yaitu Yesus, maka nanti kita akan jadi seperti dia, penjala manusia, saudara ya. Yesus itu penjala manusia. Jadi kalau kita ikut dia, saudara, kita akan jadi sama seperti dia, ya, penjala manusia. Nah, mari kita lihat bagaimana dia menjala manusia. Ya, dari kurikulum vitae-nya kita tahu dia itu siapa dan apa yang dia lakukan. Mari kita lihat ayat 23. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea, ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya dan menderita pelbagai penyakit dan sengsara dan kerasukan, yang sakit ayan dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Puji Tuhan. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Yudea dan dari seberang Yordan. Wow, coba lihat ayat ini, saudara. Nah, kita lihat siapa Yesus di sini, saudara. Apa yang dia lakukan? Ya, kalau kita lihat pertama, saudara, kita lihat dia apa? Dia itu pengajar, betul? Pengajar. Kira-kira apa yang dia ngajar? Ya, dia cuma ngajar satu topik, saudara. Bagaimana hidup dalam kerajaan Allah. Yesus tuh topiknya cuma satu, kerajaan Allah. Jadi dia mengajar orang bagaimana hidup dalam kerajaan Allah. Itu yang pertama. Kedua, ya, apa yang dia itu siapa? Dia pemberita Injil. Pemberita Injil, betul? Nah, Injil apa yang dia beritakan? Injil kerajaan Allah. Oke. Dia bukan memberitakan Injil keselamatan atau Injil yang lain, ya, walaupun Injil keselamatan nggak salah, tapi yang dia beritakan Injil kerajaan Allah. Ya. Kemudian siapa lagi Yesus? Yesus adalah penyembuh, betul? Ya, dia melenyapkan segala penyakit. Wow, berapa penyakit? Segala penyakit. Ya, semua jenis penyakit, saudara. Mulai dari penyakit rohani, penyakit jiwani, penyakit jasmani. Semua dia sembuhkan, saudara. Nah, kemudian berikutnya yang terakhir, Yesus itu pelepas. Melepaskan orang dari apa, saudara? Dari ikatan kerasukan setan dan dari ikatan kuasa kegelapan, saudara. Ya, dia pelepas. Next, mari kita lihat, saudara. Jadi kesimpulannya ini, ya. Jadi kalau kita ikut Yesus, sang penjala manusia, saudara, maka kita akan belajar pelajaran-pelajaran ini dari Yesus. Ya, ini pelajaran yang kita pelajari. Ya, dia yang akan jadikan kita penjala manusia. Bagaimana Yesus akan ajar kita satu, gimana cara ngusir setan atau pelepasan, saudara ya. Karena jangan langsung beritain Injil.
Ya, kebanyakan saudara orang perlu dijawab dulu kebutuhannya. Misalnya dia ya kerasukan setan, saudara, atau dia ya terikat kuasa kegelapan. Kita usir dulu setannya, ya. Nah, satu hari ada kompak, saudara, kompak ini nggak pernah bermultiplikasi. Satu hari kompak ini dengar saya ngajar tentang firman Tuhan ini, ya saudara, wah mereka terinspirasi. Kemudian mereka tiap hari mulai kumpul, saudara, berdoa. Mereka bilang, Tuhan, biar kami, Tuhan, mendapatkan, Tuhan, orang damai. Siapa orang damai yang kau mau ya tunjukkan kepada kami. Mereka doa, hampir tiap hari mereka doa. Tiba-tiba satu kali, saudara, Tuhan izinkan mereka ada yang telepon. Nah, ini ternyata salah satu komsel, saudara. Ya, komsel ini rupanya ya tuan rumahnya, saudara, itu punya apa, saudara? Punya pembantu, saudara, suka kerasukan pembantunya ini. Ya, pembantunya ini dikit-dikit kerasukan sampai bingung, saudara. Nah, akhirnya, saudara, diteleponlah ya kompak ini karena mereka dengar ini ada kompak. Waktu itu masih baru-baru kompak, saudara. Jadi belum banyak. Mereka diteleponin, Pak, boleh nggak ke rumah kami, Pak? Ya, pembantu kami kerasukan. Ya, tolong dong, didoain. Nah, mereka datang ke rumah itu, saudara. Pas dilihat benar, ya, pembantunya lagi kerasukan, saudara. Wah, udah kesempatan. Mereka tengking, saudara, roh jahat itu. Langsung pembantunya eling, saudara, terbuka. Wis, kayak sadar gitu ya. Langsung lepas kuasa kegelapannya, pergi. Ya, kemudian saudaraku langsung mereka injilin ya pembantu ini, saudara. Memang pembantu ini orang damai, langsung diselamatkan, saudara. Hari itu juga pembantunya terima Yesus, ya. Dan apa yang terjadi, saudara? Pembantu ini hari berikutnya udah telepon papanya, saudara. Dia telepon papanya, Papa ingat nggak? Saya dari kecil suka kerasukan. Ya, sampai kemarin saya masih suka kerasukan. Ya, tapi kemarin waktu saya kerasukan, tiba-tiba ada 2 orang datang, laki-laki. Ya, mereka doain saya, dan begitu didoain saya langsung ya lepas dari ikatan kerasukan itu. Bukan cuma itu, Papa kan tahu saya suka sakit. Kalau sakit kan ngeri sekali saya, badan saya penuh dengan penyakit. Pak, hari ini saya udah sembuh. Wih, kaget papanya. Hah? Bisa gitu? Terus papanya bilang, boleh nggak aku datang mengunjungi kamu? Oh, boleh, Papa, boleh. Ya, datang aja, Pak. Ya, nah, nggak lama, berapa hari kemudian, saudara, papanya datang. Ya, nah, papanya begitu lihat anaknya sembuh, saudara. Papanya langsung bilang, kok bisa ya? Iya, Papa, Tuhan Yesus itu luar biasa. Ya, aku mau dong ikut acara kalian. Pas malam itu, saudara, ada komsel. Dia langsung datang ke komsel. Ya, dan di komsel itu dia langsung dilawat Tuhan, saudara. Dijamah Tuhan, dia minta malam itu juga bapaknya minta dibaptis, saudara. Maka mereka bawa dia ke bathtub, setelah disiapin, diajarin dulu, ya udah siap, kemudian dicelup ke dalam air, saudara. Begitu keluar, bapaknya sukacita. Kemudian nggak lama dia pulang ke kampungnya, saudara. Tahu nggak, saudara, bapaknya telepon lagi sama anaknya. Bilang, nah, Papa sudah taat loh. Taat apa? Papa sudah mulai kumpulin orang-orang. Ya, Papa doain mereka supaya mereka juga lepas dari kerasukan ini. Wih, rupanya di kampungnya banyak orang kerasukan, saudara. Terus papanya bilang gini, saya kewalahan nih, terlalu banyak orang yang kerasukan di sini. Boleh nggak ya, suruh itu tuh yang kompak-kompak itu, yang komsel itu datang, boleh nggak? Akhirnya bikin mission trip, saudaraku. Ya, ke sana, ke kampungnya ini, saudara. Ya, hari itu, saudara, ya didoain 17 orang terima Yesus, saudaraku. 17 orang.
Dan sebagian besar dibaptis hari itu, saudaraku. Dan luar biasa, saudaraku. Ya, ternyata ya asisten rumah tangga ini dia orang damai. Ya, lihat, lewat mengusir setan, saudaraku. Wow, orang itu langsung, saudaraku, terima Yesus. Ya. Nah, yang kedua, menyembuhkan penyakit, berbagai penyakit. Nah, waktu mereka mission trip, saudara, ya, terus papanya bilang begini, saudara, ya, saya punya anak satu lagi, ya, anak saya ini ya tuli, saudaraku, tuli anak, dari kecil tuli. Boleh nggak ya katanya didoain supaya dia sembuh? Wah, langsung kompak-kompak ini tumpang tangan, saudara. Begitu tumpang tangan, pap, kebuka, saudaraku. Hari itu juga anak ini, saudaraku, mendengar. Dan anak ini, saudaraku, bukan cuma mendengar, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan melalui dia, saudara, kesaksian bagaimana dia, saudara, ya dimenangkan, disembuhkan dari tuli, saudara. Akhirnya menyebarlah Injil ke kampung sebelahnya, saudara. Kampung sebelahnya juga terima Yesus, saudaraku. Wow, keren banget, saudara, ya. Nah, jadi mereka beritakan Injil kemana-mana, saudaraku, kompak ini. Nah, setelah itu cukup, saudara? Enggak. Kita perlu mengajar jiwa baru itu, saudara. Langsung mengajar mereka SPK. Inilah mengajarkan bagaimana mereka hidup dalam kerajaan Allah. Langsung SPK, saudara. Kenapa? Karena SPK itu kayak susu, saudara. Kalau bayi baru lahir, paling penting dia minum susu, saudara. Kalau enggak, dia mati. Makanya banyak orang menangin jiwa, saudara. Jiwanya hilang. Kenapa, saudara? Karena enggak langsung ya dikasih minum susu, langsung dipelihara, dikompak. Jangan biarin sendirian. Langsung ngajak dia, jiwa baru ini kan bayi rohani kita. Langsung masuk ke kompak kita, saudara, supaya dia nggak hilang. Ya, nah itu yang kita mesti lakukan, saudara. Nah, ingat, saudara, next kita lihat. Kompak yang sekarang, saudara, itu lebih dahsyat ya daripada kompak zaman Tuhan Yesus. Kenapa? Karena zamannya Tuhan Yesus, kompak itu Roh Kudus belum tinggal di dalam murid-muridnya. Kita beda, Roh Kudus sudah ada di dalam kita. Bahkan ada di antara kita. 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, Tuhan ada di sana. Ya. Nah, sekarang tubuh Kristus sudah terbentuk. Jadi kita melayani dengan pola tubuh Kristus. Makanya lebih komplit karunia-Nya, lebih dahsyat kuasanya dari kompak zamannya Tuhan Yesus. Iya, saudara, jangan pandang ringan. Kompak sekarang itu lebih dahsyat. Yesus bilang adalah lebih baik kalau aku pergi. Sebab kalau aku pergi, aku akan mengutus Roh Kudus kepadamu. Ya, dan saudara, dia akan berada di dalam kamu. Ya, jadi saudaraku, ketika Roh Kudus datang, wow, kita bisa ya ikut Yesus 24 jam. Dulu murid-murid nggak bisa ikut Yesus 24 jam, saudara. Mana bisa? Ya, Yesus waktu itu tubuhnya terbatas oleh ruang dan waktu. Ya, waktu Yesus nggak ada di perahu aja kelimpungan langsung. Sekarang, saudara, Yesus nggak pernah tinggalin kita, nggak pernah. 24 jam sama-sama dengan kita. Kan keren. Makanya, saudara, ayo kita, saudara, ya, melayani sebagai tubuh. Mari kita jangkau jiwa sebagai tubuh, itu dahsyat. Ya. Nah, apa itu pelayanan tubuh? Berikutnya. Pelayanan tubuh itu gini, saudara. Ya. Jadi bedanya kita ya dengan kebanyakan pola penginjilan. Kebanyakan pola penginjilan itu bukan pelayanan tubuh, tapi pelayanan pribadi. Ya, pelayanan pribadi itu gini, saudara. Saya yang berinisiatif mencari jiwa buat Yesus. Ya, itu pelayanan pribadi. Kalau pelayanan tubuh itu gini. Yesus yang berinisiatif memakai saya ya, melayani jiwa, dan jiwa itu Yesus yang bawa langsung
dicantumkan ke dalam tubuh. Nah, ini yang terjadi di gereja mula-mula. Nah, ada 3 kata, saudaraku, di dalam Kisah Rasul yang aneh sekali. Mari kita lihat, saudara. Those who believe what Peter said were baptized and added to the church that day. Ya, added to the church that day. Ya, about 3,000 in all. Ayat 42. All the believer devoted themselves to the apostles' teaching and to fellowship and to sharing in meals, including the Lord's Supper, and to prayer. Ini NLT. Nah, aneh sekali, saudara. Ada 3 ayat dalam Kisah Rasul bilang gini, saudara. Ya, maka orang-orang pun ditambahkan kepada mereka atau kepada gereja, kalau di sini ditambahkan kepada gereja, ya, artinya dicantumkan ke dalam tubuh Kristus. Ya, bahkan 2 ayat lainnya dibilang gini, added to the Lord. Loh, aneh. Siapa ini added to the Lord? Lord di sini siapa? Yesus dan tubuhnya. Ya, Kristus korporat. Jadi, saudara, jiwa baru itu ditambahkan kepada tubuh Kristus, itu dia. Ditambahkan kepada apa, saudara? Kepada Kristus korporat. Makanya jiwanya nggak hilang. Karena begitu dimenangkan langsung ditangkap masuk ke dalam tubuhnya, saudara. Tercantum ke dalam tubuhnya. Wah, makanya nggak hilang. Nah, sekarang penginjilan caranya nggak alkitabiah. Kita nginjil-nginjil, begitu orang terima Yesus langsung kita hore, hore, udah selamat, udah terima Yesus. Betul, itu langkah pertama yang bagus. Tapi jangan puas dulu, saudara. Sebelum orang itu tercantum ke dalam tubuhnya Kristus, saudara, jangan puas. Jangan puas, itu belum selesai proses penginjilan. Dia mesti dicantum ke dalam tubuh Kristus, barulah ya dia akan bertumbuh, nggak hilang. Lihat penginjilan yang hari ini, saudara, hilang. Ya, Billy Graham melakukan riset melalui institusinya, saudara, menemukan, saudara, ini datanya, saudara, sangat menyedihkan. Ya, kalau penginjilan dilakukan oleh lembaga misi misalnya atau lembaga penginjilan, ya, kalaupun dia punya program follow up yang paling keren, saudara, ya, apa yang terjadi, saudara? Paling tinggi nanti dari hasil tuaian itu hanya 10% yang tinggal di dalam komunitas orang percaya. Yang lainnya hilang semua. 90% hilang. Itu kalau udah habis uang bermiliar-miliar, saudara. Bermiliar-miliar. Hasilnya cuma 10%. Oke? Itu menurut Billy Graham. Nah, kalau nggak ada program follow up yang bagus, nggak ada keluar uang bermiliar-miliar untuk program follow up yang bagus, tahu nggak berapa yang tinggal, saudara? Ya, yang tinggal cuman 0,3 sampai 0,4%, nah, atau per mil, ya, lebih tepatnya, saudaraku, gini, saya jelaskan, dari 1.000 orang yang dituai, cuman 3 sampai 4 yang akan tinggal di komunitas orang percaya, yang lainnya hilang. Wow, ya, 3 dari 1.000. Berapa itu, saudara, ya? Per mil, ya, benar, ya. 3 per mil. Bukan persen, per mil. Waduh. Maksimum 4 per mil. Kita pernah ngalamin, saudara, Abalov. Dulu KKR-nya Reinhard Bonnke. Reinhard Bonnke itu dahsyat. Kalau nginjil, saudara, bisa 5.000 orang yang terima Yesus, ya. Kadang-kadang 10.000 orang. Nah, waktu itu kita Abalov kirim paling banyak konselor, 400 konselor. Gereja yang paling banyak kirim konselornya. Ya. Nah, hasilnya tahu nggak berapa, saudara?
kita dapat kartu 1000 kartu kira-kira, saudara, 1000. Jadi ada yang dapat 2, kebanyakan dapat 1. Tahu nggak, saudara? Nggak ada program follow up yang baik. Ya, setelah itu 1000 orang itu cuman 3 sampai 4, 3 orang, saudara, yang datang ke Abba Love ikut komsel. Yang lainnya hilang semua. 900 lebih itu hilang semua. 997 orang hilang semua, saudara. Ya, yang lainnya nggak tahu kemana. Cuman 3. Nah, puji Tuhan yang 3 itu setia, saudara. Ya, itu pun sudah meninggal. Nah, saudara-saudara, sayang banget ya. Kenapa? Karena pola penginjilannya tidak alkitabiah. Tidak dilakukan oleh tubuh Kristus, tapi dilakukan oleh yayasan, lembaga penginjilan, atau dilakukan oleh private, pribadi. Ya, jadi mari kita berhenti dengan pola itu, saudara. Udah nggak efektif. Mari kita menuai jiwa-jiwa melalui kompak. Itu yang paling powerful, karena kompak itu unit terkecil dari tubuh Kristus. Ya, makanya dahsyat. Ya, nanti kepala akan arahin siapa yang dimenangkan. Kepala juga yang akan train tubuhnya melakukan penginjilan, melakukan saudara, follow up, sehingga nanti jiwa-jiwa itu nggak hilang. Nah, gimana supaya jiwa nggak hilang? Next, kita lihat. Langsung dimuridkan oleh kompak dengan SPK. Ya, harus langsung, saudara. Kalau enggak, jiwanya hilang. Ya, pasti, saudara. Sekali lagi, bayi baru lahir cepat dikasih minum susu. Kalau enggak, mati bayinya. Ya. Nah, dia harus punya keluarga. Siapa keluarganya? Kompak itu. Kalau saudara 3 orang dapat bayi 2, nah saudaralah bapak ibunya. Ya, bapak ibu rohaninya. Saudaralah orang tuanya. Kompak ini. Langsung pelihara bayi ini. Kesian, saudara. Banyak jiwa di gereja sekarang ya datang nggak ada yang peduli, nggak pernah dikasih susu, mati itu jiwa-jiwa, saudara. Atau dia nanti jadi orang yang mungkin dia masih gabung ke gereja, tapi dia nggak akan pernah tumbuh, saudara. Dia akan jadi, saudaraku, bonsai-bonsai dalam gereja, saudara, yang tidak akan pernah bertumbuh karena nggak pernah dikasih minum susu. Secepatnya, nah gereja mula-mula hari itu di bertobat, saudaraku. Hari itu langsung dikasih pengajaran rasul-rasul. Itulah SPK, saudara. Langsung dikasih pengajaran rasul-rasul, SPK. Makanya berapa yang tinggal? 3.000 bertobat, 3.000 tinggal, saudaraku. Atau boleh dibilang hampir 100%. Ya, kalau saya nggak mau bilang mutlak 100%, tapi hampir 100%. Semuanya, hampir semuanya tinggal. Waduh, 99,99999% tinggal. Gereja sekarang, 0,3 sampai 0,4%. Aduh, sedih banget, saudara ya. Nah, makanya langsung kita bawa ke SPK. Ya. Nah, jadi mari kita, saudara, siapkan diri kalau kita mau, saudaraku, jadi saudara, kita mau jadi kompak yang menjaring manusia, menjala manusia, mari kita siap. Nah, nanti minggu depan, saudara, kita ada SPK. Nah, saya mau terangkan, saudara, untuk apa kita buat SPK? Supaya nanti, saudara, kalau ada jiwa yang kita bawa, jiwa baru, langsung dikasih susu, ya, dimuridkan langsung, supaya mereka bertumbuh, saudara, dan mereka tidak hilang. Mari kita, saudaraku, ya, praktek SPK. Nah, kedua, bukan cuma mereka perlu, saudara. Saya mau tanya, orang dewasa perlu minum susu juga nggak, saudara? Perlu. Walaupun nggak seintens anak bayi, ya kan? Tapi kita perlu.
Ya, karena itu makanan sangat pokok, saudaraku, susu itu. Ya, jadi kita terus mesti, saudaraku, ya, makan makanan yang basic. Ya, susu itu salah satu makanan basic yang diperlukan. Ya, makanan itu kan ada yang basic, saudara. Ya, kalau secara umum ya, yang basic itu apa, saudara? Karbohidrat, ya, apalagi saudara, lemak dan protein. Ini 3 jenis ini, saudara, harus dimakan terus, ya, sampai nanti kita dewasa, saudara. Ya, walaupun kita udah dewasa sampai kita tua, saudara, kita masih terus harus makan ini, dan itu diulang, ya kan? Nah, tapi ada makanan suplemen yang diberikan menurut kebutuhan. Suplemen, ya, misalnya, saudara, kita nggak harus makan suplemen terus, ya, dengan kadar yang sama, enggak, saudara, menurut need-nya. Saudara misalnya lagi kena COVID, ya, ada yang minum saudaraku, vitamin D3, ya, mesti dosisnya tinggi misalnya, ya, ada orang yang, saudara, ya, harus makan vitamin ini kalau dia punya kebutuhan tertentu, ya. Tapi nggak selalu kan, itu menurut need aja. Tapi kalau makanan pokok, wah, harus terus, saudara, ulang-ulang, ya. Saudara nggak boleh bilang begini, bosan makan karbohidrat, protein dan lemak, aku nggak mau, bosan hidup, saudara. Ya, saudara nggak bisa tumbuh. Nah, sama SPK itu, saudara, walaupun kita udah pernah dengar, kita perlu dengar ulang lagi. Karena nanti waktu saudara dengar ulang, saudara lebih diberkati. Karena saudara posisinya membina, posisinya mengajar. Saudara akan dapat lebih banyak lagi. Ya, karena saudara mengajar jiwa baru. Nah, jiwa barunya diberkati, saudara lebih diberkati dari mereka. Ya, karena saudara mengajar, berbahagialah orang yang memberi. Ya, lebih berbahagia orang yang memberi daripada menerima, saudara. Nah, makanya ayo kita semangat, saudaraku. Ulang lagi SPK. Dahsyat banget. Kita akan sangat diberkati, saudara. Nah, juga begini, saudara. Ya, SPK ini, saudara, penting buat orang yang belum mengikuti pemuritan, saudara. Ya, atau orang yang belum ikut kompak. Saudara lihat, banyak sekali, ya, ada jemaat yang belum ikut kompak. Mereka belum ikut pemuritan, saudara. Karena pemuritan hanya bisa terjadi lewat kompak, saudara. Ya, tadi kamu kujadikan penjala manusia, kamu atau kalian. Ya, jadi saudara, mari kita ajak jiwa-jiwa yang belum ikut kompak. Ya, untuk apa, saudara? Ikut kompak dan sekaligus kita akan sama-sama belajar SPK. Wow, mereka nanti akan sangat diberkati, saudara. Orang yang udah ikut SPK nanti, dia makin setia di kompak nanti. Dia akan makin diberkati untuk saudara bertumbuh dalam kompak itu. Mari kita ajak. Jadi SPK buat siapa, saudara? Buat 3 jenis orang. 1, buat jiwa yang belum lahir baru, belum percaya Yesus, ajak mereka ikut SPK ini, ya, supaya mereka, saudara, bisa ngalamin lahir baru. Ya, kedua, saudara, buat orang yang udah lahir baru, ya, tapi saudaraku belum pernah, ya, dimuridkan, belum pernah ikut pemuritan, saudara. Ya, ini perlu dijangkau. Karena kalau enggak, mereka enggak pernah minum susu juga. Mereka bisa jadi Kristen bantet nanti lama-lama, saudara. Yang ketiga buat siapa? Buat kita yang udah ikut kompak, bahkan buat saya yang sudah mengajar SPK, saya akan sangat diberkati. Tiap kali mengulang SPK, waduh, saya udah nggak tahu berapa kali ngulang SPK, saya lebih diberkati lagi dari orang yang ikut, saudaraku. Karena ya lebih diberkati orang yang memberi daripada yang menerima. Ya, makanya saya semangat, saudara. Waktu Ibu Mary tawarin, Kak, boleh nggak, Kak, kita dibantu SPKW?
Ini semangat saya, tidak akan saudaraku menolaknya. Karena ini berkat yang luar biasa. Nah, terakhir saudara, jadi ingat ya, kita akan belajar SPK, ya itu nanti kelas selamatnya, program selamatnya itu 6 pelajaran, terus nanti ada pemulihan atau champion gathering namanya. 4 pelajaran, udah 10. Nah, nanti setelah champion gathering masih ada 3 pelajaran lagi. 1 buat single, ya. Oke. Baik, saudara. 2 buat single, 2 buat yang udah menikah, ya, saudara. Jadi ada 3 pelajaran di situ. Oke, saudara-saudara. Nah, jangan lupa slide yang terakhir. Ya, ingat sasaran kompak atau Hafruta adalah merintis komunitas kerajaan, saudara. Ya, jadi kita sedang merintis komunitas kerajaan. Bagaimana? Dengan cara menjala manusia, menuai jiwa sama-sama ya di kompak, saudara. Dan nanti makin multi lah kompak kita, makin multi. Dan akhirnya kita jadi komunitas kerajaan yang sangat dahsyat, luar biasa. Oke? Nah, saudara, kesempatan ini saya mau ajak saudara coba, ya, saudara jurnal sekarang. Pertama, saudara dapat pencerahan apa hari ini? Tueng gitu ya. Wah, SPK ternyata itu penting banget ya buat semua orang. Buat yang belum lahir baru, yang sudah lahir baru tapi belum ikut pemuritan, maupun saudaraku, buat kita semua yang sudah ikut ya pemuritan, yang udah ikut kompak, bahkan pengajarnya juga sangat penting mengulang lagi. Misalnya ya, saudara baru nangkep itu misalnya. Atau apa yang saudara dapat hari ini? Nah, catat saudara. Ya, mutiara-mutiaranya dicatat. Kedua, ya, saudara ada perintah apa yang saudara dapat yang saudara mesti taati. Ya. Misalnya, ikutlah aku, kamu akan kujadikan penjala manusia. Ya. Menjala manusia itu perintahnya Tuhan, saudara. Itu adalah amanat agung, kan? Namanya juga amanat, saudara. Perintah dari raja. Ya, jadi kita mesti taat. Kemudian ada teguran apa? Ya, misalnya Tuhan tegur saudara, wah, selama ini kita melihat SPK hanya sebagai, ya, itu mah program aja. Sekarang saudara baru ngerti, wah, itu makanan ya. Itu makanan pokok yang mesti diulang-ulang. Waduh, Tuhan tegur kita ya. Nah, kita mesti berubah. Kemudian saudara ada janji apa enggak yang Tuhan nyatakan? Kalau kita ikut SPK, wah, ada janji Tuhan. Catat janji apa yang Tuhan berikan, saudara. Ya, baik. Nah, saudara, inilah ya cara kita, saudara, bersama dengan kompak ya menuai jiwa-jiwa. Puji Tuhan. Nah, saya mau serahkan kepada teman-teman yang bertugas dan nanti mungkin kita bisa buka pertanyaan, saudara, kalau ada, sehingga kita lebih lagi diperlengkapi. Terima kasih. Saya serahkan kembali. Terima kasih ya Kak Edi, hari ini sangat luar biasa. Terus kita mendapatkan pembaharuan pola pikir. Hari ini lebih diteguhkan, bersama kompak kita menuai jiwa-jiwa. Dan spesial, hari ini kita juga bisa mendengarkan apa yang sudah diterangkan Kak Edi, lebih jelas dan terang. Dan yang paling penting sebenarnya, bagaimana kita bisa mendapatkan makanan pokok. Jadi tidak hanya 4 sehat, tapi ada 5 sempurna. Susu dari SPK. 4 sehat, 5 sempurna. Jadi walaupun bayi, walaupun orang dewasa, itu diperlukan SPK. Saya pribadi juga bertumbuh dan juga bertobat dan juga menjalani kehidupan itu karena mendapatkan pengajaran dan berulang-ulang di SPK ini. Terima kasih ya Tuhan, Engkau luar biasa. Nah, hari ini kami teman-teman dari PDK
Kompak PDK akan memandu. Barangkali ada pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman kita semua. Tapi sebelumnya mungkin rekan kita, Bu Christine dan Pak Wiwit akan menyimpulkan sedikit mengenai apa yang telah diterangkan oleh Kak Edi. Silahkan rekan-rekan kami. Ya, saya mau mulai dari kesimpulan nih apa yang tadi Kak Edi sampaikan nih. Ini menarik nih, ada kurikulumnya ternyata pemuritan itu. Kurikulumnya itu 1, usir setan, sembuhkan penyakit, beritakan Injil, dan yang terakhir yang tadi kita sebut mengajarkan melalui SPK. Nah, tadi Kak Edi sampaikan bahwa gini loh, kalau nggak dijala atau langsung nggak dimasukin kompak atau gimana pun, hasilnya tuh ngeri banget. Kalau dibilang cuma 3 per mil, artinya cuma 0,3% dari 1.000 orang yang jadi cuma 3. Nggak kebayang banget kan? Udah capek-capek ngumpulin 1.000 orang, yang netes 3 gitu. Gimana ceritanya? Saya terus terang terbuka matanya di sini gitu loh, bahwa penting banget bahwa kita harus yang tadi disampaikan di ayat 41-42 itu tadi saya juga cek dari yang di versi bahasa Inggris, memang di situ ditulis they were added into them. Jadi mereka ditambahkan ke dalam tubuh Kristus, makanya mereka bisa awet gitu ya. Lalu tadi disebutkan juga tentang harus langsung dimasukkan di dalam SPK, di mana di situ ada 6 pelajaran selamat, 4 pelajaran pemulihan, dan 3 pelajaran tentang di kelas Kristusnya. Yang menarik gini, kalau bayi perlu susu udah benar gitu. Tapi tadi yang disimpulkan, yang disampaikan tentang orang dewasa juga perlu susu gitu. Nah, ini penyakit lamanya gini. Jadi pada belagu gitu ya. Maksudnya udah pernah ikut SPK, disuruh ikut lagi, banyak alasan gitu. Nah, untungnya ya puji Tuhan banget nih, gara-gara kondisi kayak gini, kita mau nggak mau disuruh nelen lagi nih susunya. Gitu. Mungkin pertama kali agak sakit perut kayak karena nggak biasa, udah kelamaan ninggalin susunya, jadi agak sakit perut gitu. Mulai pertamanya susah gitu, tapi luar biasa. Nah, ini enaknya gini di kompak gitu, kita jadi kayak di kompak kita nih, kita mau sedikit gitu ya, apa yang disampaikan pagi gitu dicatat sama-sama sama Cik Christine, nanti sore disampaikan lagi ke kita. Jadi itu benar-benar kita nggak bisa lepas gitu loh. Mau nggak mau lu telan susunya gitu. Jadi luar biasa banget, kita jadi terpelihara. Nah, SPK itu tadi dicatat bahwa 1, untuk jiwa baru jelas. Kedua, sudah lahir baru tapi belum pernah dimuridkan. Yang ketiga, sudah ikut kompak, sudah ngajar SPK, dan itu diberkati lagi gitu ya. Ini kita semua perlu belajar bahwa firman Tuhan itu nggak pernah ada yang nggak ada hasilnya gitu. Jadi firman Tuhan di SPK itu juga diulang, akhirnya kita jadi tubuh kita terpelihara, tubuh manusia roh kita benar-benar terpelihara, sehat banget gitu. Jadi jangan lupa nanti tanggal 26 ada SPK mulai lagi. Jangan sampai ketinggalan nih, tolong dicatat tanggalnya 26 kita mulai SPK baru. Nah, ya ini baru di-share. 26 di link yang ini, kayak yang ngajar. Jadi ini adalah mutiara gitu ya. Kumpulin bahannya, catat yang benar, jangan sampai hilang, jangan bececeran. Saya bersyukurlah, maksudnya kita di dalam kompak itu benar-benar ngumpulin bahan-bahannya, kita dengar ulang-ulang. Jadi dari pagi sampai malam itu isinya begini aja gitu kan. Mau nggak mau kita makan terus gitu. Itu. Jadi kesimpulannya hari ini tentang persiapan kita untuk bisa ikut SPK lagi. Jadi jangan bosen, jangan bilang kita udah tahu, tapi kita mau merendahkan hati kita di hadapan Tuhan dan kita mau terima makanan dari Tuhan. Itu aja, Jeff. Amin. Wow, thank you, Wiwit. Luar biasa ya, inspirasi buat kita semua. Ya, saudara, saya dorong saudara gini, saudara. Terus ya, kita ajak kalau ada orang belum ikut pemuritan ya, atau belum ikut kompak, ajak dia, saudara. Nggak apa-apa kalau misalnya kita udah mulai 3 pelajaran,
ikut, nggak apa-apa. Udah mau masuk 5 pelajaran pun nggak apa-apa, ikut, ajak dia, saudara ya. Jadi kapan aja boleh masuk, saudara. Dia masuk dulu, dia ikut dulu, nanti sisanya ya nggak apa-apa, kita rapel nanti ya, kita lesin dia kemudian. Jadi sistemnya kita nggak kaku ya. Jadi dia, nah, saya pernah lihat orang aneh, saudara. Dia bertobatnya tahu nggak di pelajaran mana, saudara? Bukan awal-awal, bertobatnya di pelajaran perpuluhan, masa aneh kan, saudara? Nah, jadi kita jangan membatasi Tuhan. Kadang-kadang Tuhan ngomongnya itu, pelajarannya itu kayaknya nggak berkaitan sama keselamatan, kok dia selamatnya di situ. Nah, itulah firman Tuhan itu ya, kadang-kadang nggak masuk akal sama kita. Ya, jadi kita jangan batasin Tuhan ya. Jadi saudara bawa aja. Udah pelajaran ke-10 nggak apa-apa, bawa aja saudara. Ya, dia nanti sisanya dia dirapel, apa itu ya, di lesin gitu ya. Oke, nah itu yang saya mau dorong saudara, excited loh. Saya tiap kali kalau ada SPK itu, saudara, wih excited banget. Kenapa? Saya juga diberkati, saudara ya. Jadi, ayo mulai sekarang lihat 3 kelompok itu ya. Kita perlu, orang Kristen yang belum ikut pemuritan perlu, atau orang yang ya baru sama sekali mungkin belum lahir baru atau baru dalam proses ya kenal Tuhan Yesus, ajak mereka. Atau yang masih baru ya, mungkin saudara kita punya asisten rumah tangga ya, ajak, nggak apa-apa saudaraku ya, kan pakai Zoom ya, kita dia berasa akan aman saudara kalau di tempat ini ya, daripada kita datengin kampungnya dia, ya. Nah, kita ajak dia ke sini. Ini kesempatan kita saudara, memberi dia ya pemuritan. Oke? Nah, ada yang mau tanya nggak saudara? Ayo, kalau belum jelas atau ada yang masih penasaran ya, silakan. Ayo teman-teman, ada yang mau tanya langsung, kesempatan yang luar biasa untuk bisa langsung tanya dengan Kak Edi. Silakan. Oke, saya perkenalkan dulu, saya Yakub. Kebetulan ada 2 Yakub di sini, tapi jadi seru gitu. Ini ada dari chat BR29 Vera Irawati. Dia mengulang lagi tentang kurikulum vitae, kemudian isinya 1 mengusir setan, pelepasan, 2 menyembuhkan berbagai penyakit, 3 memberitakan Injil Kerajaan, 4 mengajarkan kerajaan Allah, yaitu tentang SPK. Nah, ini memang pengulangan, jadi suatu peringatan buat kita untuk tetap diulang-ulang. Dan saya menghimbau supaya yang di sini bisa terus mengulang apa yang Pak Edi ajarkan. Karena ini satu pelengkap, equipping buat kita semua. Karena tanpa equipping, saya melihat begitu rapuhnya kita. Tapi begitu ada equipping yang terus bertubi-tubi, yang akhirnya kadang-kadang kita merasa nggak keburu ngejarnya, tapi ini membangun kita menjadi tubuh Kristus yang aktif, yang bisa menjadi penjala yang menghasilkan. Nah, tadi Pak Edi juga menegaskan untuk selalu mengajak orang untuk masuk ke SPK walaupun di pelajaran keberapa saja, karena kairos Tuhan itu memang excited banget. Kita tidak pernah menduga tiba-tiba dia terima Yesus, tadi dikatakan di sesi perpuluhan. Wah, luar biasa. Oke, bagi teman-teman yang ingin bertanya bisa melalui chat atau bisa langsung membuka mic, membuka videonya, bertanya, mumpung Pak Edi ada di hadapan kita ini. Ini kesempatan yang luar biasa. Jarang atau hampir tidak pernah dari gereja besar lainnya, ini penatuanya langsung terjun menghampiri kita. Nah, ini kesempatan yang kita bisa ambil. Silakan bagi peserta yang ada di tempat ini.
Tadi siapa yang bersuara? Oke, saya mau tanya Pak Edi. Ya. Ya, saya ikut SPK itu ya sekalian kesaksian ya, tahun 2007. Jadi ketiga pelajaran pertama, kedua hidup kekal, jaminan hidup kekal, terus doa dan saat teduh. Kemudian waktu di CG, waktu naik CG, wah antusias. Kaget lihat baptisan air. Diterangkan bahwa mesti baptisan air dan mati terus bangkit kembali. Nah, waktu itu saya masih nggak bisa terima gitu. Jadi pulang nggak jadi baptisan air. Terus ikut komsel kompak dan ikut komsel ya pada waktu itu. Nah, setelah 6 bulan ada SPK lagi, saya ikut lagi loh. Wah, emang benar dibukain. Dan pada saat itu di dalam komsel diem gitu. Tiba-tiba ketika saya mengerti, saya bilang saya mau baptisan air. Saya berangkat, wah haleluya, mereka semua luar biasa, mereka ngantar. Terus saya bilang saya mau naik mobil sendiri, oh enggak, katanya dijemput, di apa dan sebagainya. Terus habis CG pulang, kita rayain bareng-bareng, makan bareng dan sebagainya. Nah, itu di 2007, berarti kan 14 tahun yang lalu ya. Kayak kembali menerangkan mengenai SPK, dan waktu itu saya pelayanan di SPK juga sempat 4 tahun ya. Jadi itu dahsyat, ulang-ulang. Dan terakhir, Kak Edi mengatakan bahwa pengulangan itu memang nggak bisa 1-2 kali. Itu minimum 6 kali. Jadi yang saya mau nanya ini, kenapa harus 6 kali minimum? Kenapa nggak 2 kali, 3 kali, atau barangkali 10 kali gitu? Bisa diterangkan Kak Edi? Ya, ini pertanyaan yang bagus ya. Jadi memang ada statement, saudara, dari ahli-ahli pendidikan mengatakan gini, saudara, repetition is the mother of learning. Ya, jadi pengulangan adalah ibu dari pembelajaran. Ya, jadi artinya gini, saudara, kalau kita nggak pernah, saudara, melakukan pengulangan, kita nggak akan pernah belajar dengan sempurna, saudara. Kita nggak akan belajar dengan baik, ya. Jadi kalau kita lihat, Yesus bilang gini, saudara. Ya, Yesus bilang apa, saudara? Barang siapa yang tinggal atau tetap dalam pengajaranku, ya, dialah apa, saudara, muridku. Dan dia akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan dia. Nah, jadi siapa yang bisa merdeka dari dapat mendapatkan kemerdekaan adalah orang yang apa, saudara, mengetahui kebenaran. Nah, kata mengetahui di situ adalah mendapat pencerahan, bukan hanya tahu secara otak, tapi tueng gitu, dapat tueng pencerahan. Nah, kebenaran yang begitu yang memerdekakan kita. Amin. Tapi supaya dapat kebenaran yang begitu tueng, harus bertekun dalam firman. Ya, bertekun, saudara. Tetap dalam firman. Nah, bertekun itu apa, saudara? Saya teliti dalam bahasa aslinya. Itu artinya mempraktekkannya berulang-ulang. Ya, jadi mendengar berulang-ulang dan mempraktekkannya berulang-ulang. Nah, sekarang berapa kali? Nah, memang, saudara, ada ini risetnya mungkin bisa beda-beda ya, tapi ada yang membuat riset gini, saudara. Jadi kalau kita mendengar sampai 6 kali, saudara, itu kita mengalami, saudaraku, pencerahan. Ya, 6 kali itu. Ya, jadi secara periode 6 kali kita dengar, itu langsung paradigma yang kita hancur, mulai diganti dengan paradigma barunya, saudara. Itu perlu 6 kali baru hancur.
Ya. Jadi baru dia bisa terima kebenaran yang baru itu, saudara. Ya, kalau dia 6 kali dengar. Nah, tapi Caroline Leaf juga membuat penelitian, ya, dia bilang gini, saudara, kita mesti ulang-ulang, ya, merenungkan firman sampai 21 hari. Ya, nah kalau udah 21 hari, saudara, itu firman itu masuk ke pikiran bawah sadar kita. Dan setelah masuk ke pikiran bawah sadar kita, saudara, dia tidak lagi hilang. Kalau firman belum masuk pikiran bawah sadar, dia cepat hilang, saudara, cepat lupa. Jadi gini, misalnya saudara dengar khotbah minggu ini ya, sekali aja dengerin gitu sekali. Terus saudara nggak renungin lagi, nggak ulang lagi ya. Apa yang terjadi, saudara? Jamin minggu depan ya tinggal berapa persen saudara ingat? Mungkin nggak ada 10%, saudara. Ya kan? Dan minggu depan udah dapat hal yang baru lagi, kalau kita nggak ngulang yang lama. Nah, yang baru membantu kita melupakan yang lama. Iya kan? Nah, minggu depannya lagi kita dapat yang baru lagi kan, khotbah minggu misalnya. Ya, kita nggak pernah ulang yang lama. Nah, kebenaran yang baru membantu kita melupakan yang lama. Jadi makanya orang Kristen firman itu nggak pernah masuk ke pikiran bawah sadarnya karena dia nggak pernah ngulang. Ya, jadi harus ngulang, saudara, baru dia masuk ke dalam pikiran bawah sadar kita dan dia hanya firman-Nya masuk ke pikiran bawah sadar kita yang tadi itu mendatangkan pencerahan, toeng gitu ya. Terus pencerahan itu, kebenaran yang dicerahkan itu memerdekakan kita, saudara. Ya, saudara mau benar-benar merdeka, dengerin berulang-ulang ya. Penting. Jadi itu Pak Jeffrey. Oke, terima kasih Pak penjelasannya. Kita memang dibatasi oleh waktu, kita harusnya selesai jam 21.30. Ini ada satu pertanyaan, tapi pertanyaannya tiba-tiba langsung sudah terjawab nih. Pertanyaannya seperti ini, dari Lina Augustin. Selamat malam Pak Edi. Jika sudah ikut SPK, boleh ikut lagi? Nah itu pertanyaannya. Saya kira tadi sudah terjawab, tapi kalau mau tambahkan silakan Pak Edi. Boleh sekali. Sangat boleh. Bukan cuma sangat boleh. Wah, dianjurkan nanti lain kali ada ikut lagi ya, ulang lagi. Ya, nggak akan pernah rugi ya. Kita bahkan terus mendapat pencerahan, ditambahkan lagi. Nanti saudara akan aneh. Tiap kali SPK saya aja ngajar, saudara kagum. Ih, kok kali ini dahsyat banget ya, yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Ya, saya ngalamin lagi. Dapat pencerahan. Padahal saya pengajar kan. Yang mestinya yang ngajar kan udah tahu. Tapi yang ngajar diberkati lagi. Ya, diberkati lagi. Coba deh, saudara yang lalu SPK dapat berkat nggak? Pasti dapat berkat. Pasti dapat. Ya, Dan ya. jangan lupa dapat berkatnya bukan hanya kita dapatkan berkat dari spiritual, tapi berkat jasmani juga akan diberikan, jiwa dan jasmani. Nah, spesial untuk teman-teman atau saudara-saudara kita yang baru pertama kali hadir pada malam hari ini, bisa dikenalkan. Pak Yakob bisa bantu lihat, Pak Yakob? Ada? Barangkali nanti kita bisa doakan. Saya belum lihat ada. Oke, kalau belum ada ya. Jasmine Sumbrono. Ini angkat tangan, saya nggak ngerti apakah ada pertanyaan atau apa dia pertama kali. Ibu atau Bapak Jasmine? Oh, oke, nggak respon. Oke, jadi Pak Yasmin tuh bapak orang tuanya Anthony. oke. Iya, Pak Yasmin ya. Oke, kembali kepada saudara-saudara kita semua. SPK, saya
merasakan begitu luar biasa juga, itu menjadi dasar ya daripada landasan daripada spiritual kita, terutama di Abalov, dan diusulkan dan disuggest ya untuk bisa mengikuti berulang-ulang. Nah, tadi udah dikatakan oleh Kak Edi, pengulangan yang efektif itu 6 kali. Dan apabila ada yang belum 6 kali, silahkan ikut sampai ke 6 kali. Yang sudah ke 6 kali, bisa jadi pembina barangkali, dan juga berulang-ulang nanti bisa masuk ke breakout room juga. Kita akan mendengarkan, pasti akan mendapatkan berkat spiritual, berkat jiwa, dan otomatis juga berkat jasmani kepada kita. Yakin. Dan kita akan diperlengkapi oleh Kristus Yesus melalui Roh Kudus, kasih karunia yang menguatkan kita, memampukan kita untuk bukan memancing manusia, tapi udah bisa masuk ke dalam taraf menjala manusia, menjadi penjala manusia. Terima kasih Kak Edi. Karena waktu juga kami semua dari tim mengucapkan sangat terima kasih atas waktu yang Kak Edi berikan kepada setiap kali. Terima kasih. Terima kasih Kak Edi. Tuhan berkati. Oke. Sampai besok ya. Besok saya masih akan hadir. Ya. Hari Sabtu saya tidak bisa, tapi hari besok kita masih akan ketemu. Puji Tuhan. Tuhan berkati. Terima kasih banyak. Terima kasih Kak Edi. Tuhan berkati. Selamat malam teman-teman. Besok jangan lupa ya bawa sahabat baru, bawa teman baru ya. Boleh join ke tempat ini ya. Kita mau praktek menjala jiwa ya teman-teman ya. Tuhan berkati. Selamat malam semuanya. Terima kasih Bu Mary, Pak Santoso. Terima kasih Pak Jeffrey dengan tim ya, luar biasa. Tuhan berkati semua. Selamat malam. Cimeri, jangan di close Ci. Jangan di close Ci. Ya. Thank you Ci. Oke. Ya, Tuhan berkati semuanya ya. Selamat. Pak Jeff, terima kasih Pak Yakub, Bro. Sama-sama. Saya close ya. Ya. Thank you ya, Bro Jeff. Tuhan berkati, Bu Christine. Oke, Lucy, Tuhan berkati. Pak Yakub, Wiwit ya, Tuhan berkati. Cimer, mau... Ya, aku open host-nya ke kamu ya. Nanti habis itu aku close ya. Yoi. Ya, thank you Ci. Thank you Pak Santoso. Ya, thank you ya. Saya juga mau close. Aku aja. Malam Bu Merlinda. Tuhan berkati. Cucunya udah tidur ya.